Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya sudah berhadir ya pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang halal dan haramnya makanan dan minuman. Jadi kepada anak-anak, mohon disimak ya penjelasan dari ibu setelah ini. Yang pertama, ibu akan bahas tentang pengertian, hukum, dan jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang pertama, kita akan bahas dulu nih tentang pengertian makanan dan minuman yang halal. Halal berasal dari bahasa Arab yaitu halalun yang berarti disahkan atau dibolehkan. Adapun secara istilah, makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi oleh umat Islam. Semua makanan dan minuman yang ada di bumi yang bermanfaat bagi manusia menurut hukum asalnya adalah halal atau diperbolehkan untuk dimakan, terkecuali apabila ada larangan dalam Al-Quran maupun hadis atau karena adanya mudarat. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Kita ketahui bahwa dari ayat tersebut, makanan yang dapat dimakan oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu halal dan yang kedua baik. Yang pertama, halal yang berarti diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum Islam. Dan yang kedua adalah baik yang berarti makanan tersebut bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Dalam Islam, halal itu meliputi 3 hal. Yang pertama, halal karena zatnya, yang artinya makanan itu tidak dilarang oleh hukum Islam. Dan yang kedua, halal cara memperolehnya, yang berarti sesuatu yang halal harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Contohnya, telur yang diperoleh dengan cara membeli dengan uang sendiri, artinya tidak mencuri. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya, yang berarti cara atau proses pengolahan tersebut harus sesuai menurut hukum syara. Misalnya, daging hewan yang halal disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang jenis makanan dan minuman yang halal. Nah, dari pengertian tadi dapat kita ketahui bahwa yang pertama, jenis makanan yang halal yaitu yang pertama, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan juga tidak menjijikkan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberikan mudarat. Maksudnya, tidak membahayakan bagi kesehatan jasmani, akal, moral maupun akidah. Dan yang kedua, jenis minuman yang halal yaitu yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan. Yang ketiga, air atau cairan yang bukan benda najis atau yang terkena najis. Yang keempat, air atau cairan yang suci dan didapat dengan cara yang halal. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana pengertian, hukum, dan jenis makanan dan minuman yang halal. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, hukum, dan jenis makanan dan minuman yang haram. Baik, yang pertama tentang pengertian makanan dan minuman yang haram. Haram berarti larangan atau dilarang oleh agama. Makanan dan minuman yang haram yaitu makanan atau minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam, yang dimana makanan tersebut dapat memberikan mudarat bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang haram.
Yang pertama, jenis makanan yang haram, yaitu yang pertama, semua makanan yang kotor dan keji yang dapat menimbulkan mudarat bagi manusia. Yang kedua, semua jenis makanan yang dapat mendatangkan mudarat. Yang ketiga, bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Dan yang keempat, makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal. Dan di dalam Quran Surah Al-Maidah juga disebutkan bahwa yang termasuk makanan yang haram adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua, darah, kecuali hati dan limpa. Yang ketiga, daging babi. Yang keempat, daging hewan yang halal disembelih atas nama selain Allah. Yang kelima, binatang mati yang tercekik. Yang keenam, binatang yang mati terpukul. Yang ketujuh, binatang yang mati terjatuh. Yang kedelapan, binatang yang mati ditanduk oleh binatang lain. Yang kesembilan, binatang yang mati diterkam binatang buas. Dan yang kesepuluh, binatang yang mati disembelih untuk berhala. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang manfaat makanan dan minuman yang halal. Manfaat dan makanan minuman yang halal adalah yang pertama, badan kita akan menjadi sehat karena makanan halal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pasti baik untuk kesehatan tubuh manusia. Yang kedua, manusia dapat mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala karena dalam hidup kita dapat memilih jenis makanan dan minuman yang baik sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia dapat memiliki akhlakul karimah karena makanan dan minuman yang halal dapat mempengaruhi watak dan perangai yang terpuji seperti sabar, tenang, dan insya Allah kita akan terhindar dari akhlak-akhlak yang tercela. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang akibat buruk dari mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dapat merusak jiwa, terutama minuman yang keras yaitu khamar dan yang mengandung alkohol, seperti kecerdasan kita dapat menurun, cenderung lupa dan melakukan hal yang negatif, senang menyendiri maupun melamun, dan juga semangat kerja menurun. Yang ketiga, dapat membahayakan kesehatan kita, seperti wajah kita dapat memucat dan mata menjadi merah, mulut menjadi kering, berat badan menurun, kepala pusing, panca indera menjadi lemah, terutama mata dan telinga. Keempat, dapat membubajirkan harta. Yang kelima, dapat mengganggu orang lain dan lingkungan sekitar kita. Karena misalnya orang mabuk, pembicaranya dapat tidak terkontrol, bahkan kadang menimbulkan permusuhan dan kebencian. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh bagaimana makanan dan minuman yang halal dan bagaimana contoh makanan dan minuman yang haram. Contoh makanan dan minuman yang halal yaitu seperti sayuran, buah-buahan, air putih, jus buah, dan ikan. Nah, dari contoh-contoh yang sudah Ibu sebutkan tadi, itulah contoh makanan dan minuman yang halal, yang dimana makanan dan minuman tersebut selalu kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana makanan dan minuman tersebut dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh bagaimana makanan dan minuman yang haram. Contoh makanan dan minuman yang haram yaitu seperti minuman keras, daging babi, darah, dan bangkai. Nah, contoh-contoh yang sudah Ibu sebutkan tadi adalah contoh-contoh bagaimana makanan dan minuman yang haram. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan bagaimana hikmah beberapa makanan dan minuman.
Beberapa hikmah berdasarkan pendapat para ulama. Yang pertama, diharapkannya bangkai, yaitu untuk menjaga umat manusia dari mengonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Karena binatang yang mati dengan sendirinya sangat mungkin dapat mengandung penyakit yang berbahaya bagi tubuh manusia. Yang kedua, diharamkannya darah karena untuk menghindarkan manusia dari memakan makanan yang tidak sehat. Darah merupakan tempat yang paling baik untuk pertumbuhan berbagai macam bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia. Yang ketiga, diharamkannya daging babi, yaitu untuk menghindarkan manusia dari makanan yang kotor dan tidak sehat. Karena babi merupakan binatang yang kotor dan jorok, karenanya dapat berpotensi untuk menyimpan berbagai penyakit di dalam tubuhnya. Selain itu, dengan tidak memakan daging babi, kita juga bisa terhindar dari pengaruh psikologis babi yang kotor dan suka terhadap segala sesuatu yang kotor. Dan yang keempat, diharamkannya binatang yang disembelih dengan nama selain Allah adalah bertujuan untuk menjaga kemurnian tauhid serta membersihkan manusia dari perilaku syirik. Dan yang terakhir, diharamkannya hamar atau miras, yaitu untuk menjaga kesehatan akal dan fisik manusia. Karena miras tidak hanya dapat merusak tubuh, tetapi juga dapat menyebabkan peminumnya kehilangan akal dan kesadaran yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui juga nih, ada binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Yang pertama, ada keledai. Yang kedua, binatang buas yang memiliki taring. Yang ketiga, burung yang memiliki kuku yang tajam. Yang keempat, binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya. Dan yang terakhir, binatang yang dilarang untuk membunuhnya. Nah, tadi penjelasan dari Ibu tentang bagaimana pengertian hukum jenis makanan dan minuman yang halal maupun haram dan bagaimana manfaat dan mudarat dari makanan yang halal dan haram itu sendiri. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.